Terima kasih Anda masih bersama kami di C.Today. Pemirsa, hujan lebat yang melanda Jakarta membuat pemukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir hingga ketinggian 130 cm. Pemirsa, pemukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur masih terendam banjir hingga Jumat dini hari. Luapan air dari Sungai Ciliwung membuat ratusan rumah dan juga jalan di pemukiman warga terendam banjir. Setidaknya ada sebanyak 500 kakak yang rumahnya terdampak banjir dengan ketinggian air mulai dari 40 hingga 130 cm. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini banjir di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, kami sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia dan juru kamera Rizky Solehudin. Pagi Dilami, bagaimana informasi terkini di kawasan Kebon Pala saat ini? Apakah banjir masih terus berada di angka 130 meter saat ini? 30 cm. Juga pemirsa, banjir kembali melanda sejumlah kawasan di Jakarta. Salah satunya adalah di Kebon Pala, Jakarta Timur, tempat saat ini saya melaporkan. Untuk pagi hari ini, Nata Yasmin, kalau melihat banjir ini di ketinggian 30 hingga 40 cm di tempat saat ini saya melaporkan. Namun kalau saya berjalan lebih ke dalam begitu ya, ini banjir kira-kira ada di kisaran 100 cm. Nah, Yasmin dan juga Nata, dampaknya tentu banjir ini merendam ada kiranya 32 kakak dan ada 97 jiwa yang terdampak banjir ya. Dan kalau mendengar pernyataan dari warga, banjir ini memang terjadi pada hari kemarin begitu ya. Dan juga banjir ini sempat mereda di malam hari dan pagi hari tadi begitu ya banjir kembali meningkat. Ini kira-kira dengan ketinggian 120 cm. Nah, tentu warga berharap agar banjir ini dapat terus surut. Nah, karena banjir ini merupakan imbas dari hujan deras yang melanda kawasan Jakarta dan juga ini akibat limpahan dari Katulampa Bogor sehingga aliran Sungai Ciliwungnya ini kembali tinggi dan juga merendam warga. Tadi juga Camat Jatinegara Bu Endang sempat menyebutkan bahwa pemukiman Kebon Pala ini sebetulnya memang sejajar dengan Sungai Kali Ciliwung sehingga inilah penyebab dari banjir terus terjadi di kawasan Kebon Pala. Bahkan kalau mendengarkan pernyataan RT setempat, banjir di Kebon Pala ini merupakan banjir rutin yang memang selalu terjadi saat musim hujan tiba. Sehingga tentu diharapkan sejumlah kebijakan mulai dari normalisasi Sungai Ciliwung hingga kemudian ada sejumlah benteng-benteng yang dibangun ya di sekitaran sungai agar air tidak masuk ke pemukiman warga terutama saat hujan ini melanda. Dan kesehatan ya, tentu kalau berbicara kesehatan ada 3 penyakit yang memang sering terjadi, yakni ispa, diare dan juga penyakit kulit. Kita harapkan bersama banjir segera reda karena kondisi juga melihat siang ini sudah mulai kondusif. Yasminata. Ya, baik, terima kasih rekan Dilami Aulia melaporkan langsung dari kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebuah ledakan terjadi di saluran gorong-gorong di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Peristiwa itu diduga akibat akumulasi gas di dalam saluran air akibat pembusukan sampah yang menumpuk dan tidak adanya celah udara memadai. Pemirsa, 1 mobil pemadam dan 5 personel dikerahkan setelah menerima laporan adanya ledakan dari dalam saluran gorong-gorong. Dugaan sementara ledakan diduga dipicu dari gas yang terbentuk dari proses pembusukan sampah yang menumpuk di dalam saluran air. Gas tersebut kemudian terperangkap karena kondisi saluran tertutup rapat. Tidak dilaporkan adanya korban dalam peristiwa tersebut. Petugas masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti dan juga mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Pemirsa, sebuah minibus terbakar di ruas Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai Durensawit, Jakarta Timur. Minibus yang membawa satu keluarga ini diduga terbakar akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Kobaran api menghanguskan seluruh bagian minibus yang melintas di ruas Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Klender Durensawit, Jakarta Timur pada Kamis malam. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar. Sementara api diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin mobil. Percikan api kemudian membesar hingga membakar seluruh bagian mobil. Beruntung pengendara dan penumpang mobil yang merupakan satu keluarga berhasil selamat dan menyelamatkan diri dari dalam mobil. Ada percikan api di bawah kolong mobil, ada bau kabel kebakar. Ya akhirnya minggir, minta pertolongan pertama tapi nggak ada yang bisa. Ya akhirnya kebakar mobil. Alhamdulillah nggak ada, Pak. Ini dari mana ke mana? Dari Rawamangun mau ke Bintara, mau pulang. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, AA News melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah toko dan gudang properti di Depok, Jawa Barat. Akibatnya 7 unit motor ludes dilalap api. Buat tarik selang, Pak. Kobaran api menghanguskan bangunan hingga memicu kepanikan warga. Buat tarik selang, Pak. Amukan si jago merah melahap toko dan gudang properti sekaligus. Api semakin membesar lantaran di dalam gudang terdapat cairan kimia. Akibatnya 2 bangunan tersebut dan 7 unit motor yang berada di dalam gudang ludes terbakar. 24 personel dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari dalam toko. Dari depan ini kayaknya toko, warung, sampai ke belakang gudang. Pokoknya mes pekerja juga. Plus digunakan untuk mes dari karyawan gudang, karyawan untuk bangunan. Sudah diketahui dugaan sementara penyebabnya. Kalau sementara tadi tersampaikan konsleting listrik dari titik tengah sini. Ada korban? Kalau korban jiwa tidak ada. Apa yang bangunan apa aja yang kebakar? Ada kendaraan, kurang lebih ada 7 kendaraan. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kobaran api melahap sejumlah kios di ruas Jalan Adam, Kota Jambi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke kios lain. Petugas kesulitan memadamkan api yang terus membesar. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah dikerahkan puluhan mobil damkar ke lokasi. Tragis, 1 orang tewas terjebak kobaran api di dalam kios. Penyebab kebakaran diduga akibat tabung gas bocor saat dipakai memasak. Lister. Gak boleh nih, Kak. Sementara itu, kebakaran rumah di Kecamatan Simbang, Maros, Sulawesi Selatan membuat panik warga. Seorang nenek penghuni rumah terluka bakar di bagian tangan saat berupaya menyelamatkan perhiasan emas miliknya. Kebakaran diduga akibat pemilik rumah lalai saat membakar rak telur untuk mengusir nyamuk di kandang sapi. Warga diimbau tidak sembarangan menyalakan api di lingkungan rumah tinggal. Tim Liputan iNews melaporkan.